Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah manut Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih perkenankan kita untuk belajar, untuk silaturahim, untuk sama-sama mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala di bulan yang berkah, di bulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Ramadan. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan ini sebagai wasilah untuk diri kita betul-betul bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita, memantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta memperbaiki rezeki kita. Yang insya Allah dengan adanya rezeki yang baik itu akan bisa membuat diri kita semakin baik juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa terus berbuat kebaikan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Allahumma amin. Baik, sebelum materi saya cukup terharu. Barusan saya membaca WA ya di grup 30 hari challenge di level yang kedua. Alhamdulillah ada dari saudara kita yang insya Allah beberapa hajatnya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ingin berangkatkan orang tuanya untuk berangkat ke Baitullah, dan Allah kabulkan di bulan Ramadan ini bisa berangkat ke Baitullah. Yang memang ketika dihitung matematika cara keuangan ini seolah-olah dari mana itu datangnya gitu ya. Tetapi memang sekali lagi kalau kemudian kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu mampu gitu ya. Hanya sekedar memberangkatkan orang ke Baitullah itu kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi doa-doa yang telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kemarin saya tuliskan di Facebook saya bahwa ketika kita cepat merespon perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan yakin, tanpa ragu, tanpa nanti, maka Allah pun dengan cepat akan merespon setiap doa-doa kita. Nah, kenapa kemudian salah satunya yang membuat doa kita, hajat kita belum dijawab oleh Allah SWT adalah karena kita masih ragu, masih mengatakan nanti, atau masih kurang yakin terhadap doa ataupun hajat kita. Yang ini sebenarnya secara tidak langsung kita meragukan akan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bahas tema tentang Ramadan, puasa itu sebagai pembuka penutup rezeki ya. Sebagaimana kita pernah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa dengan banyaknya diri kita merasa kondisinya rezeki seret, kemudian gelap, tertutup, seolah-olah tidak bisa melihat jalan ke depan, itu semua lantaran adalah karena dosa yang kita lakukan. Nah, dengan puasa di bulan Ramadan, insya Allah kita akan buka itu semua. Tentu dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk menyampaikan materinya.
Ya, ini materi kita pada pagi hari ini insyaallah. Jadi dengan puasa insyaallah kita bisa membuka penutup rezeki. Yang selama ini merasa bahwa rezekinya tertutup oleh dosa-dosa, maka kita harus pastikan di bulan Ramadan ini kita bisa membukanya, ya, karena kita tidak tahu apakah di Ramadan tahun depan kita masih bertemu dengan Ramadan, sehingga kita anggap ini adalah Ramadan terakhir kita, maka sebagaimana mungkin kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan awali mukadimah kita dari ayat yang sering dibaca oleh Ustadz, dibaca oleh Kiai ketika berkaitan dengan bulan Ramadan sebagai dasar gitu ya. Kenapa kemudian kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disampaikan bahwa hai orang-orang yang beriman yang merasa di hatinya ada iman, Bapak Ibu, ketika kita merasa bahwa kita punya iman, bahwa di hati kita yakin akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yakin bahwa kelak kita akan ada hari perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berarti wajib untuk diri kita melaksanakan puasa. Sebagaimana puasa ini juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang sebelum kita, generasi-generasi di atas kita, yang memang dengan tujuan Allah ingin agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentu sebenar-benarnya takwa. Bukan sekedar takwa di lisan, tetapi bagaimana takwa kita itu menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan ringan dalam mengerjakan amal-amal kebaikan dan juga ringan dalam menjauhi apa yang Allah larang. Ya, jadi dengan puasa ini memang tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Salah satu orang yang bertakwa adalah ketika berbuat salah maka segera minta maaf dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini atau sadar bahwa ada hal-hal yang kita lakukan baik itu yang kita sadari ataupun tidak, yang itu barangkali adalah sebuah perbuatan zalim, yang itu barangkali adalah sebuah perbuatan dosa. Contoh kawan-kawan ya, ini kita harus berhati-hati dan juga mengevaluasi diri kita, jangan sampai dari lisan ini akan muncul dosa-dosa, dari tangan ini akan muncul dosa-dosa, dari mata ini akan muncul dosa-dosa, dari telinga ini akan muncul dosa-dosa, dan dari kaki seluruh anggota yang lain juga muncul dosa-dosa. Maka harus kita berhati-hati betul menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sekali lagi mengajarkan kita untuk menjaga itu semua, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hati bahkan termasuk ya. Jadi jangan sampai kemudian kita ghibah, jangan sampai kemudian kita ngomong hal-hal yang enggak sepantasnya diomongkan atau mungkin sampai ke arah fitnah dan sebagainya ya. Maka betul-betul harus kita jaga lisan ini. Nah, baik. Kemudian yang kedua, sebagaimana Allah sampaikan di sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya, mohon maaf. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ya, baik laki-laki ataupun perempuan, tua muda, besar kecil, siapapun tanpa batas, apapun pekerjaannya, apapun bisnisnya, apapun usahanya, ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman, yakin bahwa kelak kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengharap juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu ya. Di hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, kawan-kawan, maka dengan adanya puasa di bulan Ramadan, dengan iman dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebagai wasilah ataupun sarana diri kita untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bisa jadi sebelum datangnya bulan Ramadan,
ada dosa-dosa yang belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa-dosa yang belum kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan datangnya bulan Ramadan, ini kita angkat tangan, kita pasrahkan, kita yakin bahwa kita banyak dosa dan kemudian kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan balasan, maka Allah akan merespon dengan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Bagaimana kalau kemudian dosa kita sudah tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu kita yakin bahwa kehidupan kita akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Sekali lagi kawan-kawan, kalau kemudian dalam menjalani kehidupan ini kita masih seringkali terjatuh, masih seringkali terperosok, atau mungkin merasa bahwa jalannya ini sulit, licin dan sebagainya, bisa jadi karena memang masih ada dosa-dosa yang belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, momentum Ramadan ini kita jadikan sebagai wasilah untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ramadan bisa juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah, yaitu adalah bulan ampunan, karena orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ya. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman boleh lihat ke layar depan. Apa yang teman-teman lihat? Kosong, gelap, ya. Kosong, gelap, nggak ada apa-apa. Inilah seolah-olah bayangan gambaran kehidupan kita. Ya, yang mungkin ada yang merasa seperti ini saat ini, ya. Gelap, nggak tahu solusinya seperti apa, ya. Nggak ada gambaran apapun yang ada di depan ini, layar ini kosong, ya. Ya, bingung dia mau ngapain gitu ya. Nah, jadi gelap seolah-olah memang ya kita berada di sebuah kegelapan gitu ya, nggak ada cahaya sama sekali, jauh dari cahaya, bahkan mungkin sempit juga, merasa nggak bisa bergerak kemana-mana, seolah-olah geraknya terbatasi ya, ada pembatasnya ketika mau bergerak. Kemudian bisa jadi kehidupan kita atau rezeki kita terasa seret, nggak selancar gitu ya. Kalau kemudian kita punya keran di rumah misalnya, keran itu kita buka, airnya harusnya mengalir deras, tapi ini cuma netes saja, tes gitu ya, seolah seret. Atau bisa jadi kita sedang bingung pada hari ini, aduh gimana nih jalan keluarnya nih, aduh sudah mentok nih, ke sana sudah mentok, sini sudah mentok, nggak tahu lagi mau ngapain ya, bingung. Kemudian bisa jadi pintu itu tertutup, jalan itu tertutup. Nah, kawan-kawan, dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi kita gelap, sempit, seret, bingung, tertutup, apa yang mau kita lakuin? Yang bisa kita lakukan, kita hanya berharap kepada dua, ya. Kita bisa berharap kepada dua. Ini yang kita lakukan, kepada makhluk ataukah kepada Allah, ya. Jadi kita bisa berharap pada makhluk ataupun pada Allah. Pada makhluk itu berarti ya sama kita, ya, kepada manusia, kepada teman, saudara, keluarga. Ya, kita berharap betul bahwa mereka bisa membantu menyelesaikan persoalan kehidupan kita yang tadi gelap, bisa menuntun, bisa mengarahkan kita ke tempat-tempat yang terbuka dan juga jauh lebih terang. Atau justru malah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang betul-betul bisa menjadikan diri kita keluar dari segala persoalan yang memang tidak hanya sekedar keluar atau tidak sekedar mendapatkan solusi sementara, tetapi ini mendapatkan solusi yang secara permanen gitu ya. Nah, teman-teman, seharusnya diri kita ini yang atas kita hilangkan. Ya. Ini yang atas kita hilangkan, kawan-kawan. Dalam kondisi seperti ini, jangan pernah kita berharap pada makhluk. Apapun wujudnya, apapun bentuknya. Harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Biarkan nanti Allah yang mengutus makhluknya, atau bisa jadi mengutus malaikat yang akan bertemu dengan diri kita menyelesaikan segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Ya, kalau teman-teman kemudian bisa dibuka misalnya kisahnya Ali, ya, kisahnya Ali tatkala beliau pulang ke rumah
yang hanya didapati hanya sekian dirham saja, hanya cukup untuk makan anaknya Hasan dan Husain saja, dia kemudian keluar rumah dan kemudian dia belikan makanan itu. Tetapi dari sekian dirham ya, 6 dirham ya, mohon maaf, 6 dirham yang dia miliki itu, yang mau dia belikan makanan untuk anaknya ternyata ada pengemis yang belum makan. Dia kasihkan uang itu. Dia pulang ke rumah, bingung nggak tahu nih mau mau gimana lagi dia. Ternyata kemudian ada orang ketuk pintu, mau jual binatang ya, mau jual untanya. Nah, kemudian jual berapa? 100 saja. Nah, kemudian dengan kesepakatan oke saya beli tetapi bayarnya nanti setelah laku gitu ya. Ini boleh ya seperti transaksi seperti ini. Jadi transaksi sudah deal dulu lebih dulu ya. Jadi teman-teman dalam hal perdagangan diperbolehkan deal lebih dulu, kemudian nanti bayarnya setelah laku ya. Tapi tetap harus ada akad di depan ya. Lalu kemudian dia berangkatlah. Dia berangkat kemudian ada yang beli 300 dirham. Nah, kawan-kawan ternyata Allah yang mengutus orang itu tadi ya. Jadi itu tadi adalah bentuk daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang datang mengantarkan onta seharga 100 dirham, kemudian Allah juga yang mendatangkan pembelinya. Ya, seperti itu. Jadi tatkala kemudian kita sudah fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kirimkan makhluk-makhluknya, bahkan bisa jadi juga Allah akan kirimkan malaikatnya yang menyerupai makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat mungkin dan sangat bisa kawan-kawan ya. Sangat mungkin dan sangat bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, teman-teman ya ketika konsultasi kita selalu minta dihapuskan. Hapuskan dulu pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang nanti membuat jalan kita itu semakin gelap. Dan kalaupun ada solusi itu hanya sementara saja. Maka Allah tujuan kita sebagai satu-satunya dalam persoalan ini. Kita lanjutkan. Ya, ini kalau sudah fokusnya ke Allah, maka kita akan ketemu nih, ya. Kita akan ketemu dengan hadis ini. Man aksara ya, man aksara min al istighfar ya. Min al istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin mahrujan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi barang siapa man laki-laki, perempuan, siapapun tanpa batas, apapun pekerjaannya, berapapun usianya, ketika memperbanyak istighfar ya, membaca istighfar dengan sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan, kemudian niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar ya. Bagi setiap kesedihan, bahkan juga Allah akan berikan kelapangan untuk setiap kesempitannya. Selain itu, Allah juga akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi dengan adanya istighfar, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesedihan yang dirasakan. Kemudian Allah akan lapangkan juga dari setiap kesempitan, dan Allah juga akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ini teman-teman. Ya, maka dengan kita mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita datang pada Allah Subhanahu wa taala, kita buka nih penutup rezeki kita. Dengan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita buka nih penutup rezeki kita dengan istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita barangkali ini cerita yang cukup masyhur ya. Yaitu tentang kisah penjual roti ya. Jadi satu ketika Imam Ahmad bin Hambal, ini seorang ulama ya yang terkenal, namanya terkenal tetapi wajahnya belum terkenal karena zaman dulu belum ada sosial media sehingga orang baru dengar namanya saja tetapi belum pernah bertemu dengan orangnya ya. Dan media cetak juga belum ada ketika itu, maka sangat sulit untuk orang itu mengenali orang ini siapa, seperti itu. Nah, satu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini ada keinginan kok harus datang ke
ke Irak, ini ada apa ini? Dia berangkatlah ke sana ya, dengan keinginan hati seperti itu dia berangkat, datanglah dia di malam hari, dia menuju ke masjid. Nah, karena capek setelah sholat dia ingin rebahan nih, ingin rebahan dulu di dalam masjid, tetapi sama takmirnya tidak boleh nih, ya, sama marbot masjid tidak boleh. Nah, kemudian dia keluar dari masjid, ditutuplah pintu masjid. Nah, ini mohon maaf, ini buat pelajaran buat kita yang jadi takmir, ya, jangan seperti itu. Ya. Masjid itu terbuka untuk siapapun, ya, jangan tertutup. Bahkan kalau teman-teman ke Jogokarian, maka masjidnya itu hidup 24 jam. Ya. Teman-teman mau jam berapapun ke Jogokarian, Masjid Jogokarian Jogja, maka selalu terbuka. Ya. Bahkan lampunya menyala terus. Lampunya menyala terus, teman-teman boleh ke sana. Jam berapapun insya Allah ada. Lalu kemudian karena di dalam tidak ada, dia berpikir, wah boleh nih saya di luar aja kalau begitu ya, disambi. Nah ternyata dia baru mau coba rebahan, mau istirahat, datang lagi tuh marbotnya. Diusir juga ini. Ya Syekh enggak boleh di sini ya. Jadi Syekh itu panggilan orang tua ya. Syekh itu panggilan orang tua. Ya Syekh enggak boleh di sini ya. Akhirnya diusirlah dia dari tempat itu. Nah, ternyata alhamdulillah tidak jauh dari masjid itu ada seorang penjual roti, dia panggil tuh ya Ahmad bin Hambal ini. Dia tidak tahu bahwa dia adalah ulama besar. Dia panggil suruh istirahat di rumahnya, di tempatnya. Nah, yang cukup menarik adalah sang penjual roti ini sambil dia bikin roti, bikin adonan, dia mulutnya tidak pernah berhenti dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, muncul nih keingintahuan. Muncul penasaran dari Imam Ahmad bin Hambal ini apa nih istimewanya di penjual roti ini dia. Kenapa mulutnya tidak pernah berhenti dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ditanyalah. Maka kemudian terjadilah sebuah perbincangan, terjadilah sebuah diskusi. Ya, ngobrol nih mereka berdua ya. Bahwa ketika dia mendawamkan istighfar, memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, semua hajatnya, semua doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu yang belum, ya. Kecuali satu yang belum. Nah, jadi penasaran lagi nih Imam Ahmad, apa nih yang satu itu? Dia sampaikan bahwa saya ingin sekali untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Itu doanya. Doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan luar biasa kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lantaran dengan istighfar itulah yang kemudian menjadikan Imam Ahmad bin Hambal harus menuju ke sana dan bertemulah dengan sang penjual roti tersebut. Ini adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala yang memang kemudian disitulah dipertemukan. Doanya sang penjual roti kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa membuka banyak tabir, bisa membuka penutup-penutup rezeki yang baik, yang kecil ataupun yang besar ya. Maka sekali lagi teman-teman jangan enggan untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Kalau teman manut dengan Quran, dengan ilmu yang kami sampaikan, teman-teman 1000 minimal dalam sehari. Tidak harus sekali duduk teman-teman, sambil jalan, sambil berdiri, sambil beraktivitas pun bisa ya. Tidak harus sekali, tapi bisa dicicil 200, 100 dulu, 30 dulu, 10 dulu. Karena dari angka 1000 itu, minimal 1000 ya, dari angka minimal 1000 itu dimulai dari 1, 2, 3, 10, 20, dan seterusnya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan. Ada kisah juga yang Nabi Nuh alaihissalam. Ini kisah terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi kita meyakini betul bahwa kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ini adalah sebagai panduan, sebagai petunjuk untuk diri kita, dan ini berlaku untuk diri kita. Meskipun ini kejadiannya di masa lampau, tetapi kita bisa belajar juga ketika kita meniru, mengikuti apa yang disampaikan oleh ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan hal yang sama atau setidaknya mirip dengan yang mereka dapatkan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, Nuh menyampaikan kepada umatnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, maka sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffar. Jadi mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu ya yang telah menciptakan langit dan bumi, karena sungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya, selanjutnya ya. Tadi Nuh ayat 10, sekarang Nuh ayat 11. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya dia Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, karena kondisi waktu itu memang tidak ada hujan ya. Kondisinya kering ya, kondisinya kering ya. Kondisi kering, tidak ada hujan. Maka ketika seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kirimkan hujan kepada mereka, dan hujan itu lebat, dan itu hujan itu banyak, bisa menyuburkan tanaman-tanaman. Kita bisa juga analogikan bahwa hujan ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang berbanyak rezeki, maka Allah akan turunkan rezeki yang banyak, yang lebat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau teman-teman nanti baca di konsep rezeki yang kami sampaikan, adalah rezeki itu seperti air hujan yang banyak, yang lebat. Dan bahkan tidak hanya turun sekali, tapi bisa turun berkali-kali. Ya. Kemudian di ayat yang ke-12-nya, wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yaitu wa yumdidukum bi amwal, Allah akan memperbanyakkan harta. Di sini Allah tidak menyebutkan rezeki ya, tapi Allah langsung sebutkan rezeki itu sendiri dengan sebutan harta ya. Karena kita berbicara tentang rezeki, kawan-kawan, tentu ini rezeki masih dalam hal luas ya, bisa berupa harta, kesehatan, anak, dan sebagainya. Tetapi di ayat ini Allah langsung sebutkan, tidak hanya sekedar memperbanyak rezeki, tetapi Allah sebutkan secara detail di sini, yaitu adalah wayum tutukum bi amwal, dengan memperbanyak harta. Wabanin, itu adalah dengan anak-anak. Anak-anak, enggak cuma satu, tapi anak-anak. Waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhar, dan juga mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu adalah sungai-sungai. Jadi gambaran orang yang kaya ketika itu adalah ketika mereka punya kebun yang banyak. Jadi di Indonesia sendiri juga sama ya, di beberapa puluh tahun yang lalu, di era tahun 1900-an, itu juga sama, ciri-ciri orang kaya adalah ketika mereka punya tanah yang banyak ya, sehingga nanti diwariskan ke anak-anaknya seperti itu. Maka ketika Allah berikan kebun-kebun yang banyak dan kemudian di dalamnya itu ada sungai yang mengalir, maka bisa digambarkan ini adalah kebun yang subur ya, kebun yang subur. Nah, dengan tadi mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beristighfar, maka Allah akan berikan harta. Cara detail Allah sebutkan harta ya, amwal di sini ya. Harta, kemudian dengan anak-anak, dan juga Allah sebutkan kebun-kebun yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Ini dengan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga di hadis yang lain disebutkan bahwa ketika engkau punya hajat yang banyak, punya doa yang banyak, tetapi waktumu sangat sempit, enggak bisa kamu sebutkan itu semua, maka cukup kamu dengan berbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan istighfar itulah Allah akan mudahkan setiap jalan, dan Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kawan-kawan, sehingga dengan adanya bulan Ramadan, kita diminta untuk perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada surga yang seluasnya langit dan bumi. Allah sudah sediakan surga itu seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tujuan dari puasa la'allakum tattaqun adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, agar Allah pengen kita menjadi orang-orang yang bertakwa, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Nah, kemudian implementasinya ketika orang-orang yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala
Ini ada lanjutannya. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik itu mereka di waktu lapang ataupun sempit. Teman-teman, bahasanya ya di sini adalah menafkahkan harta, berarti infak ya. Infak di jalan Allah itu ketika di waktu lapang ataupun di waktu yang sempit, kawan-kawan. Ya, jadi tidak ada batasan bahwa harus ketika kita sedang lapang saja. Dalam kondisi yang sempit justru kemudian kita harus perbanyak berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf kalau kemudian ada mindset yang kurang pas. Saya sedang mengusahakan untuk selesai lunas amanah, Ustadz. Kang, saya mau pengen ini buat ngangsur aja, ndak ada, Kang. Masa saya harus sedekah, harus infak? Nah, seperti itu. Jangan sampai kemudian mindset seperti itu, pola-pola seperti itu kemudian terus menggantui terus berada dalam otak kita, sehingga apa? Sehingga kita merasa berat untuk berinfak ya, karena merasa bahwa kita sedang berada di kondisi yang sempit. Kalaupun memang kita sedang ekonomi sedang keuangannya sedikit, enggak apa-apa. Jangan pernah berpikir ini sempit. Berpikir nah ini lapang dan saatnya kemudian kita berbagi kepada orang lain. Karena tatkala kita berpikir lapang, Allah lah yang akan melapangkan rezeki-rezeki kita. Tatkala kita berpikir terbuka, maka Allah lah yang akan membuka pintu-pintu rezeki untuk diri kita. Tatkala kita berpikir open, ya, maka kemudian Allah lah yang akan membuka penutup pintu rezeki tadi, ya. Nah, kemudian yaitu adalah orang-orang yang menahan amarahnya juga, tidak marah. Di bulan Ramadan kita diajarkan untuk tidak marah, ya. Jangan marah dia. La taghdab, jangan marah. La taghdab walakal jannah, ya, kata anak-anak TK itu ya. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah karena bagimu adalah surga. Nah, di Ramadan kita diajarkan untuk menahan amarah, mengatur agar kita tidak marah, ya. Kemudian memaafkan kesalahan orang. Ini juga termasuk bagian pembelajaran dari bulan Ramadan. Kita tidak harus memperbanyak memaafkan orang-orang berada di sekitar kita ataupun orang-orang yang jauh dari kita yang memang punya kesalahan. Ya, kita maafkan saja karena diri kita sendiri pun tentu juga punya banyak kesalahan kepada orang lain. Dan Allah itu sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya apa ini, ya? Sehingga kesimpulannya apa pada pagi hari ini? Yang pertama, bahwa dosa itu dapat menjadi wasilah tertutupnya jalan rezeki. Sekali lagi, kita harus yakinin dulu bahwa dosa inilah yang menyebabkan kehidupan kita menjadi sempit, kehidupan kita menjadi gelap, rezeki kita menjadi seret. Itu karena dosa. Maka yang sering kami sampaikan kepada teman-teman adalah sadari dulu bahwa kita punya dosa. Ya. Sadari dulu bahwa kita punya banyak dosa, bukan sadar bahwa kita sudah melakukan banyak ibadah. Ya, sekali lagi, ini perlu digarisbawahi teman-teman. Sadari bahwa kita punya banyak dosa, jangan sadari bahwa kita sudah melakukan banyak amal ibadah. Sehingga nanti apa? Yang muncul adalah kesombongan. Ustadz, saya sudah melakukan amal ini dari setahun yang lalu. Saya sudah tahajud dari 2 tahun yang lalu. Ya. Saya sudah baca Quran banyak nih. Nah, jangan seperti itu. Merasa bahwa kita masih punya banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin juga barangkali kita punya dosa kepada sesama kita, ya, sesama kita. Maka harus kita mohonkan ampun. Yang kedua, buka penutup rezeki tersebut dengan istighfar dan mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang bisa membukakan penutup rezeki. Tugas kita hanya mohon ampun agar Allah bukakan. Kemudian yang ketiga, Ramadan ini menjadi wasilah untuk berbanyak istighfar dan meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan ketika nanti kita keluar dari bulan Ramadan, kita sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi kawan-kawan, termasuk orang yang sangat rugi adalah ketika datang bulan Ramadan
mereka mengerjakan ibadah di bulan Ramadan, bahkan hingga Ramadan itu berlalu, tetapi Allah belum ampunkan dia punya dosa. Jadi kita keluar di Ramadan masih punya dosa, ini termasuk orang-orang yang merugi. Dan yang keempat, istighfar itu dibuktikan dengan kesungguhan, kawan-kawan. Ya, sekali lagi istighfar itu dibutuhkan dengan kesungguhan. Apa itu? Gemar berinfak, menahan amarah, dan juga mengerjakan amal solih. Baik kawan-kawan, ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Materi kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan ini jadi pemantik untuk kita jadi makin semangat lagi nih ngejar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makin semangat lagi untuk menampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semangat lagi untuk membuka. Karena ini kesempatan kita, sekali lagi ini Ramadan, jangan disia-siakan kesempatan kita untuk membuka pintu rezeki. Jangan sampai kemudian pintu rezeki ini terus tertutup sampai nanti kita keluar dari bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa mudah difahami dan juga diamalkan. Kita sama-sama untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita sama-sama saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabar, ya. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, khairan katsir kepada Ustaz Kang Udin Yulianto yang telah memberikan memaparkan materi yang luar biasa pada malam hari ini, pada pagi hari ini, mohon maaf. Ya, mengingatkan kita tentang bagaimana kita harus memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan kita untuk membuka pintu-pintu rezeki kita. Sudah jelas ya, sebagaimana yang sampaikan tadi, bahwa dengan kita membersihkan dosa-dosa kita, insya Allah itu sebagai jalan bagi kita untuk dimudahkan mendapat rezekinya Allah SWT. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya Kang ya. Bisa diberi kesempatan untuk yang bertanya, Ustaz? Ada itu, baik. Adam Bahtiar tuh, angkat tangan. Oke, baik, kasih, silakan. Langsung, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih nih Kang atas tausiahnya. Ini Kang mau ditanyakan nih, kadang-kadang untuk mohon ampun dengan istighfar, kira-kira yang lebih apa ya, yang lebih efektif apa setiap memang kadang-kadang di akhir-akhir bulan tengah malam itu melakukan tahajud, apakah memang harus yang selama ini yang saya lakukan biasanya setelah sholat, ya mungkin nanti tambahannya untuk memperkuat ya mungkin sedekahnya, kira-kira mungkin durasi waktunya nih Kang ya, Kang Ustadz ya, perlu ditambah atau idealnya hanya di setelah sholat fardu atau sholat sunnah? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Adam Bahtiar. Ini dari mana ini Pak Adam nih? Saya dari Kota Tangerang Selatan. Oh, dari Tangerang Selatan ya, Masya Allah. Ya, ya, jadi terkait dengan waktu, maka tidak terlepas dari kita selesai sholat saja, tapi bisa diperbanyak di waktu-waktu luar kita. Tetapi yang kemudian penting buat catatan bagi kita adalah, bagi kawan-kawan, bagi saya dan juga teman-teman semua adalah tatkala kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak sekedar lisan saja yang mengucapkan istighfar, tidak sekedar lisan saja, tetapi bagaimana kemudian pikiran dan juga hati kita juga beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tatkala kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni kami ya Allah. Jadi hati kita pun juga merasa bahwa kita punya dosa, kita punya salah. Pikiran kita pun juga sama seperti itu. Nah, teman-teman yang kadang kemudian kurang begitu berdampak adalah kita hanya mengejar jumlahnya saja. Betul saya sampaikan bahwa kita per hari minimal 1000, betul saya sampaikan itu. Tetapi 1000 yang saya maksud bukan sekedar kemudian berucap saja, tetapi itu betul-betul diyakini dalam hati bahwa kita mohon ampun nih kepada Allah. Jadi
istighfar kita itu dalam rangka ini kita mohon ampun ya. Jangan kan ada teman-teman, mohon maaf nih, sesama teman misalnya contohnya, sama teman kita mohon ampunnya nih nggak ada rasa nih ya. Jadi saya minta maaf bro. Nah, nggak berasa ini ya. Tapi kalau betul-betul kita mohon maaf, minta maafnya ke teman itu dari hati ini akan kerasa betul dari hati ke hati, akan bisa dirasakan, dan ini berdampak dari apa yang sudah kita ucapkan dari permintaan maaf tersebut ya. Bisa jadi kalau tadi kita dengan teman itu minta maafnya hanya asal-asalan, hanya sekedar di lisan saja, nanti bisa jadi di belakang masih ngomongin yang jelek-jelek terhadap teman kita. Nah, begitu juga dengan istighfar kita kepada Allah SWT, maka rasakan betul bahwa kita sedang mohon ampun nih sama Allah. Meskipun kadang kita nggak tahu nih kita nggak tahu bahwa kita tuh dosa apa, tapi ya mohon ampun saja nih. Karena bisa jadi ada dosa-dosa yang tidak kita sadari dari lisan, dari mata, dari telinga, dari tangan, dari kaki, dari anggota tubuh yang lain, atau mungkin dosa dari pikiran kita. Ini kita mohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ditambah satu lagi teman-teman, waktu sempatkan juga untuk baca Sayyidul Istighfar ya. Jadi tidak sekedar astagfirullahaladzim saja, tapi silakan dibaca Sayyidul Istighfar. Nanti bacanya seperti apa boleh dicari di internet, banyak gitu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya itu. Disinilah kemudian kita sadar betul. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dari awal aja pembukanya Sayyidul Istighfar kita sudah ya Allah. Jadi engkau itu Rabb gitu ya. Allahumma anta rabbi, engkau itu Rabb gitu ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak dimintai pertolongan hanya kecuali kepada engkau. Kita betul-betul pasrah deh. Kalau dalam bahasa saya, kalau orang paham tentang Sayyidul Istighfar ini, maka kita tuh betul-betul delosor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita pasrah. Kalau orang Jawa bilang tuh pasrah bongkoan gitu ya. Jadi apapun maunya Allah, oke deh kita ikuti, dan itulah yang terbaik untuk diri kita. Insyaallah begitu. Terima kasih Pak Adam ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Adam atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami. Amin. Baik, Bapak sekalian. Amin. Baik, kita lanjutkan. Silahkan Bapak Ibu yang akan bertanya. Ini saya lanjutkan membacakan pertanyaan ya di room chat sambil menunggu bagi Bapak Ibu yang akan bertanya langsung. Silahkan. Ya, ini pertanyaan dari Bu Rateh ya, Bu Rateh ya. Assalamualaikum Ustadz. Kalimat istighfar yang mana yang lebih afdal Ustadz? Yang pendek atau panjang? Astagfirullah, astagfirullahaladzim, atau astagfirullah wa atubu ilaih. Silahkan Kang. Ya, seperti yang kami sampaikan sebelumnya terhadap pertanyaan Pak Adam tadi, bahwa silahkan ya, istighfar itu boleh yang pendek, boleh yang panjang. Yang penting kita memahami bahwa kita itu sedang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang panjang ataupun yang pendek sama saja ya. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atubu ilaih. Itu adalah intinya bahwa kita merasa bahwa kita salah, kita agungkan asma Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang Sayyidul Istighfar yang cara panjangnya, cara lengkap ketika dibaca nanti akan terasa betul di hati. Maka dalam waktu 1 hari sempatkan ya minimal 1 kali untuk baca Sayyidul Istighfar, dan baca itu dari hati ya, tidak sekedar dari lisan. Insyaallah itu Gus Wi. Baik, ini masih nyambung Kang. Ya. Maaf Tat, mau nanya untuk istighfar, ini dari Bu Tri Hastuti. Maaf Tat, mau nanya untuk istighfar dengan astagfirullahaladzim saja, atau bisa misal kita sambil selipkan yang lain, misal la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, atau rabbana dzalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini diselipkan doa yang lainnya, silahkan. Boleh ya, boleh saja, tidak masalah ya, karena tadi termasuk itu juga bagian dari doanya Nabi Yunus, termasuk yang kedua tadi adalah bagian daripada doanya Nabi Adam alaihissalam. Ya, ini tadi mau kita sampaikan kisah itu juga, tetapi karena waktunya tidak nyampe, itu kita lewati ya, tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam ini berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala,
akhirnya dikeluarkan dari surganya Allah SWT yang tadinya penuh dengan fasilitas, teman-teman ya. Bisa bayangkan di surga itu penuh dengan fasilitas, apapun yang terbesit dalam hati saja itu sudah langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mengambil ya, sudah diantarkan. Tapi lantaran seseorang punya dosa, Nabi Adam alaihissalam melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dikeluarkanlah dari surga diturunkan ke bumi. Nah, ternyata di bumi Allah masih sangat baik banget ini. Diberikan segala fasilitasnya, ya, diberikan dengan segala fasilitasnya, tetapi kemudian anak Adam dan keturunannya masih berbuat dosa lagi, sampai kemudian persoalan-persoalan itu muncul ya, sampai orang kemudian utang, bahkan beli panci utang, beli daster ngutang, beli apapun sampai dengan ngutang, bahkan ada juga yang dari satu utang untuk menutupi utang lainnya. Ini karena adalah lantaran dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Sebenarnya kalau kita kembalikan lagi bahwa kita harus ke surga, ke surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kehidupan kita ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dilayani dengan berbagai fasilitas. Setidaknya kita sebelum ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, kita dapatkan dulu surga kita di dunia ini. Dengan salah satu caranya wasilahnya adalah dengan istighfar tadi. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu, Gus. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Rika. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara memaksa hati kita yakin? Kadang dalam kondisi kebingungan, perasaan yakin itu hilang. Ya. Memperkuat keyakinan. Ya, betul ya, Masya Allah. Maka teman-teman, ketika rasa yakin kita itu hilang, teman-teman bayangkan begini. Saya sering analogikan begini. Teman-teman bayangkan, tutup mata teman-teman, dan kemudian bayangkan teman-teman berada di tengah hutan yang belantara, gelap. Ya. Teman-teman bisa bayangkan berada di tengah hutan gelap sendirian. Dan kita bisa pastikan di hutan itu banyak binatang-binatang buas. Dari ular, kalajengking, macan, dan banyak lainnya yang siap mengintai diri kita. Pertanyaannya adalah, dalam kondisi sendirian di gelapnya tengah hutan, kira-kira siapa yang mau kita panggil? Allah ataukah saudara-saudara kita? Nah, disitulah kemudian akan muncul tidak ada lain dan tidak bukan adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini ya teman-teman ya. Bayangkan bahwa kita berada di kondisi seperti itu, hanya Allah lah yang memang tempat kita harus meminta pertolongan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya pernah dengar kisah teman-teman kita yang ada di Darut Tauhid, binaan Agim ya, sekitar 10 tahun yang lalu, itu mereka begitu nyantri itu dilepas oleh Agim di hutan. Dengan perbekalan yang sangat terbatas, dilepas satu-satu, silakan. Karena disitulah ketauhidan kita akan diuji. Apakah kita akan mencari pertolongan kepada makhluk ataukah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah terbiasa, maka insya Allah dimanapun tempat kita berada, keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Insya Allah demikian, Gus. Oke, Kang. Luar biasa ya, Bapak sekalian. Jadi analogi yang disampaikan Kang Udin tadi memberikan gambaran ya. Sesungguhnya untuk membangun keyakinan itu ya, memang tentu ada latihan, ada upaya ya, dan mungkin ya dengan menganalogikan tadi kita kembali ya menumbuhkan keyakinan kita, utamanya pada Allah SWT. Baik, Bapak sekalian, ini ada tambahan pertanyaan lagi. Ya, silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu kurang lebih sampai 5 menit ke depan ya. Silakan bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum. Pak Husnul, oh ya silakan lanjut. Begini Ustadz, Ya. Kalau misalnya ini punya hutang ke orang, kemudian ini nggak bisa bayar hutang sampai orang itu meninggal, Ustadz. Kemudian nggak bisa bayar hutang lagi, ketika itu istrinya sampai meninggal belum bisa bayar hutang, Ustadz. Ini mohon maaf Pak Kusnul, ini yang meninggal yang punya hutang atau yang dihutangi?
Ya, yang dihutangi. Yang dihutangi berarti yang meninggal ya? Saya pinjam ke si A gitu Ustadz ya. Si A-nya meninggal. Oke, ya. Sampai istrinya sampai kapan gitu juga meninggal belum bisa bayar utang Ustadz. Misalnya saya belum utang. Sampai tinggal anaknya Ustadz. Ini mau rencana mau bayar utang tapi gimana? Tinggal anak-anaknya Ustadz. Ya, bagaimana nanti bayar hutang ke siapa? Ya, oke. Terima kasih Ustadz, itu aja. Ya, baik. Ketika kita punya amanah, punya hutang yang belum kita selesaikan kepada seseorang dan orang tersebut sudah meninggal dunia, maka kita wajib membayarkannya kepada ahli warisnya ya. Silakan dibayarkan pada ahli warisnya, kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anaknya yang memang layak untuk secara urutan ahli waris ya mendapatkan bayaran tersebut. Nah, kalau kemudian istrinya juga sudah meninggal, maka ya ke anak larinya. Silahkan dibayarkan kepada anaknya berapa besarnya hutang kita kepada almarhum ya. Berapa kita sampaikan dan mohon keikhlasannya kepada anak-anak ahli waris ini untuk memberikan keringanan bahwa kita sudah jadi untuk memaafkan ya karena kita sudah lalai dalam membayar sampai orang tuanya meninggal itu kita belum bisa membayar amanah tersebut. Insya Allah seperti itu Pak Kusnul. Temui keluarganya dan sampaikan bahwa kita mau menyelesaikan amanahnya dan mohon untuk diikhlaskan, untuk dimaafkan yang sudah berlalu karena kita sudah lalai dalam menjalankan amanah tersebut. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan Allah nanti mengampuni dan memberikan kelonggaran dalam rezeki kita. Amin. Amin. Bisa dipahamin Pak Husnul ya? Insya Allah semoga dimudahkan. Baik, ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan di chat room dari Bu Siti. Assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz, sebenarnya dalam hati juga ucapan kita sudah selaras bahwa kita sudah benar-benar pasrah setelah berusaha. Tapi saat apa yang sudah diusahakan dan dipasrahkan serasa tidak terrealisasi, hati jadi bimbang dan bingung. Seakan-akan kita meragukan bahwa apa yang semula kita yakinkan itu. Kadang teori lebih mudah daripada prakteknya. Apa ini karena iman kita yang kurang ya Ustadz? Terima kasih. Ya, oke ya. Terima kasih ya. Maka teman-teman dari awal kita sampaikan sebelum berikhtiar maka dua hal sebagai pondasi yaitu adalah kita benerin dulu niat kita benerin mindset kita. Karena mindset ini akan sangat berpengaruh banget ya terhadap respon. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jadi ketika seseorang melakukan aksi, maka akan muncul sebuah reaksi. Seperti itu. Ketika aksi, maka akan muncul reaksi. Dari reaksi itulah yang ditimbulkan, maka kita akan merespon kembali. Apakah respon kita dari reaksi tersebut itu tetap positif ataupun negatif, itu tergantung dari mindset kita. Kalau mindset kita sudah benar, kita selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun reaksi yang ditimbulkan dari aksi yang kita lakukan, maka tetap respon kita adalah positif. Contoh, kalau kita sudah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun hasilnya kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang kita lakukan itu betul-betul akan menimbulkan respon yang baik. Jadi gini, misalnya teman-teman mau menjalankan tahajud ya. Di tahajud itu sendiri Allah sebutkan bahwa mana nih orang-orang yang pengen Allah ampuni dosanya, mana nih orang-orang yang pengen hajatnya Allah kabulkan. Yuk bangun di sepertiga malam terakhir, mohon ampun kepada Allah SWT dan doa kepada Allah SWT, sampaikan hajatnya. Ini sudah dilakukan rutin. Ternyata Allah tidak kabulkan sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak sesuai dengan hajatnya tersebut. Kita bisa mengaca atau bisa kita kembali ke pelajaran yang disampaikan oleh istrinya Imron ya. Jadi keluarga Imron
yang mereka pengen punya anak laki-laki. Dan keinginannya ini baik, teman-teman ya. Ini keinginannya baik. Pengen punya anak laki-laki yang kemudian anak laki-laki itu akan diwakafkan atau diminta untuk mengurus Baitul Maqdis. Ini keinginan baik loh ini ya. Keinginan baik, hajat baik ini. Tetapi Allah tidak kabulkan saat itu karena yang lahir adalah perempuan yang kemudian diberi nama Maryam. Ini kalau mindsetnya tidak tertata dengan baik, tidak bagus, maka waduh ini Allah nggak ngabulin ini saya punya doa. Padahal hajatnya baik loh. Kenapa nggak Allah kabulin? Jadi nanti akhirnya kemudian wah ini gimana ini muncul ragu gitu ya. Tetapi kalau kemudian kita sudah berhusnudzon baik terus sama Allah, mindset kita sudah tertata dengan baik, apapun respon dari Allah kita terima dengan baik juga. Oh, berarti Allah nih pengen nih nitipin anak perempuan nih agar saya melakukan ini gitu ya. Akhirnya dididik itu anaknya yang kemudian diberi nama Maryam itu kan. Dan ternyata Allah turunkan anak laki-laki itu adalah setelah Maryam, yaitu dengan bernama Isa. Betul, keturunan anak laki-laki ya, tapi tidak secara langsung. Kawan-kawan, bahkan kemudian kita juga sering sampaikan, tatkala hajat kita kok belum dikabul, itu karena Allah tuh pengen kita itu terus melakukan itu. Doa kita belum diijabah, Allah tuh pengen agar kita tuh doa terus. Kenapa? Karena tatkala kita doa itu ibadah. Dan setiap kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan itu sebagai pahala. Dan ini yang penting teman-teman, saya sering sampaikan, ketika doa teman-teman, hajatnya teman-teman itu tidak dikabulkan di dunia, doa teman-teman itu akan Allah kabulkan di akhirat. Allah akan ganti di akhirat. Ini jadi, tapi kalau kemudian kita jadi nggak ikhlas, ya nggak jadi itu di akhiratnya. Gitu. Teman-teman punya doa nih, kan kita sudah sering sampaikan, Allah itu merespon dengan 3 cara. Satu, langsung dikabulkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, itu Allah ganti. Yang ketiga, itu Allah tunda. Dan kalau 1, 2, 3 ini tidak, maka Allah akan berikan doa kita itu di akhirat. Nah, seperti itu. Insya Allah, Gus. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Ya, baik. Masih ada yang bertanya nih, Kang? Oke, masih bisa baik. ya? Bisa, silakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Kadang kita bimbang dan ragu, kita sudah berusaha dan berdoa dengan maksimal. Kan mungkin, tapi belum dikabulkan hajat kita. Sedangkan ada orang yang berbuat kezaliman, kelihatan hidupnya lebih nyaman dan rezeki, niat bertambah berlimpah. Bagaimana Ustaz? Ini hampir sama sepertinya Ustaz. Iya, hampir sama tadi ya. Kembali ke husnudzonnya kita tadi, bahwa kita yakini saja orang-orang yang mereka nggak pernah sholat tapi hartanya melimpah, jabatannya tinggi dan sebagainya, mereka orang-orang yang korupsi kok seolah-olah diberi jalan terus. Bisa jadi itu adalah istidratnya Allah Subhanahu wa taala dan mereka nanti tidak akan mendapatkan apapun di akhirat, teman-teman ya. Saya punya gambaran, orang-orang seperti ini itu adalah seperti seorang anak yang sudah dikasih tahu orang tuanya ngeyel, malah membangkang, akhirnya apa? Sudah, terserah apa maumu ya. Bapak nggak mau ngurusin lagi kamu, terserah kamu mau pulang ke rumah juga boleh, nggak pulang juga boleh, terserah itu apapun yang kamu lakukan tuh Bapak udah nggak urus lagi. Tapi ingat, namamu saya coret dari kartu keluarga, jadi nanti nggak akan dapat harta warisan. Teman-teman kayak gitu, istidrat itu begitu. Jadi di dunia tuh seolah-olah kita dapat apapun yang diinginkan, tetapi di akhirat tidak akan pernah mendapatkan apapun. Nah, ini kita harus bisa pahami. Oh, ini adalah bagian dari istidratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bandingkan dengan kita orang-orang yang senang dengan ibadah dengan orang-orang yang tidak ibadah tapi mereka rezekinya seolah-olah lancar ya. Jangan seperti itu. Insyaallah kembali ke mindset husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Ibu, Ustaz-Ustadzah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Luar biasa materi kita pada pagi hari ini ya. Ini sebenarnya kembali kita diminta untuk memperdalam ya, memahami materi-materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita Kang Udin Yulianto di dalam buku beliau ya, buku Manut Quran, bahwasanya memang bab-bab awal ya, berubah meluruskan niat, meluruskan mindset itu
menjadi dasar ya, bagaimana kita ini menguatkan azam kita, menguatkan tekad kita untuk meningkatkan kepahaman kita, ya meningkatkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan cukupkan pertemuan kita. Tapi ini masih ada yang bertanya. Ya udah kita tuntaskan sekalian. Terakhir ini ya. Assalamualaikum Kang, saya mau tanya Kang, apakah orang yang memberi hutang lalu wafat sebelum dibayar di akhirat akan mendapat siksa juga? Ini kan. Gimana? Orang yang memberi hutang lalu wafat sebelum dibayar. Jadi yang hutang itu apakah juga disiksa di akhirat? Ini yang memberi hutang berarti ya? Ya betul, yang memberi hutang tadi. Yang memberi hutang insya Allah ya tidak ya. Insya Allah tidak, karena nanti justru akan mendapatkan kebaikan. Teman-teman kita sampaikan kemarin ya, sering kita sampaikan bahwa teman-teman yang punya kelebihan harta dan ketika kemudian ada orang yang pinjam, teman-teman ikhlas, ridho, itu pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah. Karena orang yang ngasih pinjaman itu dua ya, jadi tidak sekedar kemudian melepaskan hartanya saja, tetapi nanti ada beban untuk mengingatkan. Dan kalaupun kemudian yang mengingatkan itu justru malah lari atau justru malah ngajak perang, ngajak berantem, jadi keikhlasan kita lagi-lagi akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan teman-teman, kalau memang nggak sanggup untuk memberikan pinjaman, ya berikan sedekah saja atau infak saja ya. Jadi ini nggak usah dipinjam, ini buat kamu saja. Agar apa? Agar hati kita betul-betul ikhlas. Karena nanti orang-orang yang memberikan pinjaman tapi kemudian jadi nggak ikhlas, maka akan mengurangi pahala kita juga. Seperti itu, Gus Wi ya. Ya, baik. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Bismillah ya, insya Allah kita selalu berusaha untuk memperbaiki diri, menyempurnakan niat kita, meningkatkan pemahaman kita, ya, mindset kita, dalam rangka kita mengambil berkah dari Allah, mengambil rezeki-rezeki Allah, ya tentunya dengan memulai kita membersihkan diri. Utamanya dalam bulan yang mulia ini, bulan Ramadan ini, kesempatan kita untuk membuka pintu rezeki itu dengan bagaimana kita menguatkan tekad dan semangat kita, ya, membersihkan dosa-dosa kita, ya, dengan hal-hal yang paling sederhana dan hal-hal yang tentunya menguatkan kita untuk semakin membersihkan diri. Istighfar salah satunya sebagai sarana untuk kita membuka rezeki dari Allah SWT. Baik, Bapak-Ibu sekalian, cukup ya, Kang Udin, untuk materi kita pagi hari ini luar biasa. Terima kasih untuk Ustadz kita Kang Udin Yulianto atas waktunya. Semoga Allah mudahkan langkah-langkah kita, usaha kita, sehingga nantinya kita segera mendapatkan manfaat atau mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Amin. Baik Bapak sekalian, acara demi acara sudah kita lalui. Mohon maaf untuk pertanyaan kita cukupkan. Kita akan akhiri pertemuan kita ini dengan bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dalam acara ini. Insyaallah kita akan ketemu kembali pekan depan di Jumat ya, Jumat pagi bersama-sama untuk mendalami ilmu kita, ilmu agama kita melalui kajian online Manut Quran. Dari kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.